Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faryundi Putra dari kelas 1B jurusan Teknik Komputer dan Informatika dan program studi D4 Teknik Informatika. Saya merupakan anggota dari kelompok 4 Teknik Pemrograman Praktek yang beranggotakan Farhan Muhammad Lutfi, Muhammad Faryundi Putra saya sendiri, dan Najib Alimuddin Fajri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya untuk memenuhi tugas besar mata kuliah teknik pemrograman praktek ini. Ya, kita praktekkan hasil kerja kelompok saya. Pertama kita running dulu. Setelah itu buka MongoDB-nya. Langsung pergi ke localhost. Fitur-fitur yang kami buat untuk aplikasi rekap nilai ini ada dua opsi atau dua bagian, yaitu ada membuat dan list. Untuk membuat tuh kita dapat membuat atau menginputkan data mahasiswa yang baru seperti nama, NIM, kelas, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Untuk yang kedua ada list, yang dimana ini itu akan membaca data mahasiswa yang sudah tersedia. Di sini kita lihat sudah ada data mahasiswa yang sudah tersedia sebelumnya, seperti namanya, NIM, kelas, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Oh ya, dan di sini juga kita dapat mengedit bila terjadi kesalahan data mahasiswa tersebut, dan juga kita dapat menghapus data mahasiswa tersebut. Oke, pada aplikasi ini juga dilakukan perhitungan grade atau predikat tiap mahasiswanya berdasarkan nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Untuk kontribusi yang saya lakukan untuk kelompok ini adalah saya di bagian front end dan back endnya. Yang pertama ada UI yang telah saya bikin, HTML ini. Lalu untuk bagian back endnya saya membuat fitur seperti pengeditan dan juga penghapusan data mahasiswa. Untuk pembuatan model kami mengerjakannya bersama-sama. Lalu untuk kontribusi anggota Farhan Muhammad Lutfi, dia tuh mengerjakan create mahasiswa dan juga list mahasiswa atau pembacaan data-data mahasiswa yang sudah tersedia. Untuk Najib Alimuddin Fajri sendiri, kontribusi yang dia lakukan adalah menambahkan fitur exception jika terjadi kesalahan penginputan nilai atau tipe data dari nilai tersebut. Si CRUD-nya sebenarnya kita tuh meng-create itu mengirimkan permintaan post ke API yang telah kita buat. Permintaan post ini akan ditangani oleh mahasiswa controller. Hal ini dapat kita lihat dengan anotasi post mapping. Jadi post mapping itu menunjukkan bahwa model tersebut akan menangani permintaan post, sementara untuk anotasi get mapping itu berfungsi untuk mengambil data dari model dan menampilkannya di halaman. Kalau request mapping itu memetakan berbagai jenis permintaan dalam
ke metode dalam controller ini. Yang pertama, yaitu menggunakan metode-metode dari mahasiswa service ini, seperti mahasiswa service get size, mahasiswa service get all mahasiswa, dan lain-lain. Ya, untuk modelnya bisa kita lihat dulu model mahasiswa. Di sini itu terdapat field yang maksudnya data-data yang berada di dalam mahasiswa, seperti nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, grade, nama, NIM, kelas, dan lahir. Oke, dan kami membuat enumeration mahasiswa grade yang isinya seperti ini. Lalu juga menambahkan metode untuk menghitung grade apa yang cocok berdasarkan nilai akhir atau perhitungan nilai akhir tadi yang ada di sini. Lalu nanti akan mereturn grade. Untuk mahasiswa service tadi dia tuh menggunakan metode-metode juga yang terdapat di mahasiswa repository. Kita lihat dia itu menggunakan konsep inheritance yang mengextend class atau interface dari Mongo repository. Lalu yang kedua, dia itu Mongo repository class itu menggunakan atau menerapkan generic programming, yaitu tipe data apa saja, atau kita bebas menggunakan tipe data apa saja. Seperti di mahasiswa repository ini kami menggunakan tipe data mahasiswa dan string. Untuk collect Java collection framework, kita menggunakan list yang terdapat di masa controller yang semasa ini. Kenapa kita menggunakan list? Karena di Mongo repository ini dia tuh mau return tipe data dengan tipe data list. Lalu kita praktekkan saja. Pertama kita meng-create, misalkan namanya kilo. Lalu submit. Dan dilihat dalam jumlah mahasiswa yang ternyata itu bertambah 1. Dan juga di Mongo DB Compass atau database nya tuh bertambah juga data mahasiswa yang telah kita inputkan tadi. Dan bisa lihat di list mahasiswa juga bertambah. Misalkan kita mau mengupdate data mahasiswa bernama kilo ini dengan nilai tugas 80 atau bahasanya jadi 90. Ini juga akan otomatis upgrade grade-nya. Dan di database juga akan mengupdate nilainya. Kita juga bisa menghapus data mahasiswa yang mau kita hapus. Misalkan kilo kita akan hapus, dan di sini pun di database juga akan terhapus. Dan kita menggunakan
time lift. Jadi gimana time lift ini adalah yang mengatur proses mengambil input pengguna dari sisi front end menggunakan objek th.2 objek seperti di ini HTML-nya. Dan untuk tambahan di kelas Mongo repository ini itu meng-extend class atau interface list root repository, meng-extend root repository, meng-extend repository, dan seterusnya. Dan ini juga berlaku untuk inspecting and sorting repository, query by example executor. Dan ketiga kelas ini juga menerapkan generic class atau konsep generic programming. Lalu untuk defensive programming, kelompok kami menerapkan di mahasiswa controller, dimana misalkan user menginputkan nilai yang tidak sesuai, maka dia akan masuk ke masukan tidak valid. Jika menginputkan huruf atau tipe data tidak sesuai, maka dia akan throw ke bad regex, yang dimana nanti ada pesan seperti ini. Mari kita perhatikan saja. Misalkan ini nama dan saya dengan 400, sini 200, sini 100. Di sini terdapat pesan masukan tidak valid. Misalkan saya menginputkan ini dengan huruf, maka akan ada pesan salah tipe yang diinputkan. Dan ini pun kita terapkan di update mahasiswa. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Fario Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.